Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام, kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal yang begitu banyak melimpah curahkan nikmatnya kepada kita. Nikmat
yang terbesar dan termahal, yaitu nikmat iman dan Islam. Jika nikmat iman dan Islam ditukar dengan dunia dan seisinya, maka tidak akan menyamainya. Allah Ta'ala berfirman, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, walakin," kalau kami mau, kami akan berikan kepada setiap jiwa itu petunjuknya. Akan tetapi telah berlaku ketetapan dari kami. Kami akan jebloskan, kami akan jerumuskan kebanyakan jin dan manusia ke dalam neraka. Oleh karena itu, kenikmatan iman dan Islam harus selalu kita jaga dan kita syukuri. Dan juga nikmat kesehatan, nikmat keamanan, nikmat waktu luang, nikmat dimudahkan segala urusan kita. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang mendakwahkan Islam, yang telah menghabiskan hidupnya untuk menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada kita semuanya untuk selalu meningkatkan iman dan takwa. Takwa adalah al-khawfu minal jalil. Engkau takut kepada Allah. Wal amalu bitanzil, engkau mengamalkan isi Al-Quran. War ridha bil qalil, engkau menerima pemberian Allah yang sedikit. Tul yaumir rahil, dan engkau siap Allah Subhanahu wa taala, yaitu di alam akhirat. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita semuanya di dalam kehidupan ini memiliki 3 pendamping. 3 hal yang selalu menyertai kehidupan kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalil insani thalatha akhilla." Sesungguhnya setiap manusia itu memiliki 3 pendamping hidup. Yang pertama, kekasih atau pendamping yang pertama mengatakan, "Laka ma anfaqta wa laysa laka ma amsakta." Untuk dirimu apa yang telah engkau infakkan, dan bukan untuk dirimu apa yang engkau simpan. Wadzalika maluh. Itu adalah hartanya. Pendamping hidup kita yang pertama adalah harta kita. Harta kita mendampingi kita selama kita hidup. Dan harta kita jika kita infakkan, maka itu akan menjadi pendamping kita sampai hari kiamat. Akan tetapi jika harta itu tidak kita infakkan, maka kita tidak akan didampingi oleh harta kita itu. Wa qala asani, kekasih kita yang kedua, pendamping kita yang kedua mengatakan, "Ana ma'aka wa idza ataita babal malik taroknak wa raja'na." Kami bersamamu. Tetapi ketika engkau sampai ke pintu raja, yaitu pintu Allah, maksudnya adalah ketika kita sudah masuk ke liang kubur, maka kami akan meninggalkanmu. Kami akan pulang ke rumah kami. Wadzalika ahluh. Itu adalah keluarganya. Keluarga kita pendamping kita selama hidup. Ayah kita, ibu kita, istri kita, anak kita, saudara kita. Tetapi ketika kita sudah masuk ke liang lahat dan kita sudah dikubur, maka keluarga kita akan pulang. Istri kita, anak kita akan kembali menjalani kehidupan masing-masing. Tidak ada yang mau ikut menemani kita ke alam kubur. Kemudian yang ketiga, pendamping kita, dia mengatakan, "Ana ma'aka haitsu dakhalta wa haitsu kharajta." Aku selalu menemanimu, baik ketika engkau masuk maupun ketika engkau keluar. Wa dzalika amaluh. Itulah amal soleh dia. Dan juga itulah amal buruk dia. Ketika kita di dunia, kita beramal, kita mendirikan sholat, kita menunaikan zakat, kita berpuasa, kita membaca Al-Quran, kita menuntut ilmu. Itu semuanya. Kemudian Allah ubah menjadi pahala. Dan pahala-pahala itu akan dijelmakan Allah di alam kubur menjadi sesosok makhluk. Jika amal-amal itu baik, sosok yang akan menemani kita adalah
seorang laki-laki dzu wajhin hasan wa dzu hayatin hasan wa dzu raihatin thayyibah, yang akan menemani kita, amal soleh kita. Jika kita sudah mati, dia akan berubah menjadi bentuk yang sangat tampan, yang sangat indah dan baunya harum. Dan dia akan menemani kita sampai hari kiamat. Akan terus menemani kita. Inilah pendamping hidup kita sejati, baik ketika kita masih hidup di dunia maupun ketika kita sudah di alam kubur. Pendamping sejati kita, teman sejati kita adalah amal soleh kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kemudian mayit yang sudah dikubur, dia akan mengatakan, innaka la ahwana salasi alayya. Punya engkau wahai amal, sesuatu yang paling aku tidak pedulikan, paling aku sepelekan. Dan ini kenyataan. Kita lebih sibuk mengurusi keluarga, mengurusi harta, mengurusi teman, mengurusi komunitas. Tetapi kita sangat-sangat melalaikan pekerjaan, sangat-sangat melalaikan amal kita. Banyak orang bekerja demi untuk mencari harta, dia tidak sholat. Banyak orang sibuk menggapai karirnya, ingin mengejar prestasi, tetapi dia tidak pernah ngaji. Sesuatu yang dilalaikan, padahal itulah teman sejati kita. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi in kana mu'minan wa kanatis salatu 'inda ra'sihi wa kanatiz zakati 'an yaminihi wa kanatis siyamu 'an shimalihi wa kanatil khairat wal ma'ruf wa ihsanu ilan nas 'inda rijlihi. Sesungguhnya seorang mayit ketika diletakkan di al-kuburnya, dan jika dia mukmin, maka pahala solatnya akan ada di kepala dia, akan melindungi kepala dia supaya tidak diazab. Kemudian di sebelah kanan ada zakatnya dia, di sebelah kiri ada puasanya dia, di sebelah kaki ada kebaikan, ada silaturahim, ada berbagai macam amal soleh dia melindungi kakinya supaya tidak diazab. Ketika dia didatangkan kepada malaikat, malaikat siap mengadab dia. Akan tetapi pahala solat kita berkata, laisa qibali madkhal, wahai malaikat, kamu tidak bisa mengadab dia lewat kepala karena dia menjaga solat 5 waktu. Begitu juga dari sebelah kanan, zakat akan membela kita. Kamu tidak bisa mengadab dia, dia selalu menunaikan zakat. Begitu juga puasa, kamu tidak bisa mengadab mayit ini karena dia selalu berpuasa Ramadan. Begitu juga kaki, kamu tidak bisa menyeret dia untuk diazab karena dia selalu melangkahkan kaki ini untuk berbuat baik, beramal soleh, menyambung silaturahim, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, berjihad dan sebagainya. Itulah sahabat sejati kita yang akan membela kita di alam kubur yang begitu panjang. Itu adalah amal soleh kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Orang-orang yang dia menyadari tugasnya adalah beribadah, dia tidak akan terlalaikan dari dunia, dari perdagangan, dari kesibukan. Allah Ta'ala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Dan infakkanlah sebagian harta yang Allah rezekikan kepadamu. Sebelum datang kematian, kemudian kamu berkata, menyesal. Ya Allah, kenapa engkau tidak undurkan sejenak kematianku? Aku ingin bersodakoh. Aku ingin menyisihkan hartaku untuk masjid, untuk anak yatim, untuk berinfak di jalan Allah. Ketika sudah datang kematian, maka penyesalanlah yang akan kita lakukan. Dan bagi orang-orang yang di dalam hidupnya tidak mau beribadah, tidak mau beramal soleh, Allah akan bangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Barang siapa berpaling dari peringatanku, tidak mau menjalankan sholat, tidak mau menjalankan ibadah, tidak mau dia menuntut ilmu, mengaji, membaca Al-Quran, malah yang dia lakukan adalah berbuat dosa dan maksiat, maka kami akan berikan padanya kehidupan yang sempit, yaitu tidak ada ketenangan dalam dirinya, seperti orang yang dia dengan kekuatannya ingin menggapai, ingin naik ke langit, dadanya akan sempit. Dia selalu tidak pernah mensyukuri nikmat Allah, mengejar dunia, lupa akhirat, lupa membawa bekal. Dan yang lebih mengenaskan, nanti orang yang seperti ini, dia lalai dari zikir, dia lalai dari ibadah, akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta matanya. Kemudian dia berkata, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Aku dulu di dunia melihat, aku dulu di dunia pergi kemanapun aku mau. Iya, kamu di dunia seenak kamu berbuat semaumu, apapun yang kau lakukan, tidak peduli halal haram, tidak peduli ini dosa. Kamu dulu melupakan Allah, maka sekarang kamu dilupakan. Jangan sampai kita dilupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan persiapkanlah amal untuk engkau persembahkan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sesungguhnya mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ketika kita mati, kita tidak membawa apa-apa. Yang kita bawa hanyalah amal soleh. Anak-anak kita, kalau kita didik, insya Allah dia akan mendoakan kita. Kemudian ilmu yang bermanfaat akan bermanfaat untuk kita. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalas. Jika anak Adam meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Amal. Sedekah jariyah. Membangun masjid, berinfak untuk kemaslahatan umat Islam, mewakafkan tanahnya untuk pesantren, atau membelikan mushaf, atau membangun sumur, atau membangun sarana-sarana ibadah untuk umat Islam. Sedekah jariyah. Yang kedua adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini juga amal kita. Ketika kita mendidik anak-anak kita menjadi soleh, itu juga adalah amal yang akan kita raih pahalanya walaupun kita sudah mati. Dan yang ketiga adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka mari kita menjadi orang yang berilmu dan mengajarkan kepada manusia. Supaya ketika kita sudah mati, ilmu yang kita ajarkan akan menjadi amal yang diamalkan oleh banyak orang dan kita akan mendapatkan pahalanya. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beramal soleh,
untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله